Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Mas Zainul Arifin, Mas Arif yang sudah bersedia ya meluangkan waktunya buat berbagi pada hari ini. Jadi cukup lama nih berkenal dengan Mas Zainul Arifin dan beliau saat ini merupakan praktisi di kegiatan ekspor ya dan budidaya karang ya Mas Arifin. Mas Arif ya. Ya, kita masih supplier sih, Bang Begin belum ke arah Ya, ekspor untuk karangnya. ya. Jadi Ya, ya, terima kasih Mas atas waktunya dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di sini yang kita mulai saja ya tepat waktu karena biasanya nanti teman-teman datang dan menyusul nih satu persatu karena memang jamnya kalau di sini pas lagi asar nih Mas Arif. Ya, Scores ini semangatnya adalah sharing ya, sharing untuk ya kepada siapapun yang eh, berinisiasi untuk melakukan kegiatan restorasi terumbu karang ya baik dari peneliti, kemudian praktisi ya seperti Mas Arif dan juga dari kelompok masyarakat bahkan banyak juga yang sudah sharing itu adalah teman-teman dari pemerintahan. Nah, ini sangat baik sekali kita mendapatkan berbagai macam perspektif ya tentang restorasi terumbu karang dan berbagai macam teknik ya. Nah, kita ketahui memang Indonesia ini kalau menurut saya sih merupakan daerah terbesar ya dalam kegiatan restorasi terumbu karang di dunia ya karena memang Indonesia ini besar dan permasalahan yang sudah dialami Indonesia cukup banyak ya kaitannya dengan destructive fishing ya. Kemudian juga natural disaster ya seperti tsunami, kemudian gempa bumi ya dan badai, lalu juga coral bleaching yang menjadi faktor yang paling banyak ya. Dan di beberapa daerah itu ada faktor lain ya predation ya, predation oleh COT dan juga penurunan kualitas lingkungan ya. Nah, ini jadi restorasi ini merupakan kegiatan yang sangat ya sangat perlu dilakukan sekarang ya dan memang ini seperti pengalaman teman-teman di tempat lain bahwa kita nggak bisa hanya mengandalkan perubahan secara alami ya, tapi juga memang kegiatan restorasi ini menjadi salah satu usaha aktif ya manusia dalam kegiatan usaha meningkatkan kondisi terumbu karang di Indonesia. Nah, disinilah diskurs ini kita saling sharing dan saling belajar dan hari ini kita mendapatkan perspektif dari Mas Arif ya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Mas Arif ini menambah wawasan kita juga dan kita lebih mengenal lagi ya dari sudut pandang dari praktisi ya yang terkait dengan budidaya karang, bagaimana melihat dan usaha-usaha yang mereka lakukan ya terkait dengan restorasi terumbu karang. Nah, kegiatan Scores ini menjadi penting karena akan merangkum semua apa yang ada yang sudah dilaksanakan di Indonesia dan akan ada ya kegiatan lebih lanjut ya terkait dengan nanti bagaimana kita memberikan masukan kepada pemerintah ya pada masyarakat bagaimana dan harus seperti apa kita melakukan restorasi karena memang nggak ada obat generik untuk restorasi ini jadi memang masing-masing lokasi ya daerah permasalahan itu punya obatnya masing-masing seperti itu. Ya, selamat melaksanakan Scores. Mudah-mudahan berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih Mas Arif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing ikut serta dalam kegiatan Scholarship. Terima kasih banyak Bang Beging, Bang Dondi. Mungkin sharing sedikit. Jadi
2020 lalu ketika saya lulus, mulai coba berkecimpung di industri budidaya karang hias. Mungkin kali ini saya akan sharing terkait kegiatan yang terkait rehabilitasi dalam industri karang hias seperti apa. Selama 2 tahun ini di PT Lombok Samudra Abadi di Sumbawa sih khususnya, di NTB Sumbawa. Nah, nanti mungkin kalau ada yang kurang pas, mungkin nanti di sini banyak senior guru-guru bisa meluruskan kalau ada yang kurang pas. Saya sharing sedikit, mungkin ini sekilas biodata saya. Saya aslinya dari Bandar Lampung. S1 saya di Universitas Brawijaya, Ilmu Kelautan. Terus saya mengambil S2 di IPB, mengambil pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Dan saya ini berkegiatan untuk di Sumbawa untuk memproduksi sebagai manajer produksi untuk budidaya karang hias. Sebelum ke aktivitas tentang budidaya tentang rehabilitasi karang hias yang dilakukan, mungkin ada sebelum kegiatan budidaya karang hias mungkin ada landasan kegiatan yang kita lakukan terkait terkait rehabilitasi karang hias. Nah, jadi landasannya adalah di mana karang hias ini adalah hewan yang masuk kategori Appendix 2 CITES dan statusnya memang tidak dilindungi undang-undang. Namun karang hias ini diperdagangkan, perdagangannya dikendalikan oleh perdagangannya dikendalikan secara ketat oleh CITES, di mana harus memenuhi persyaratan, diantaranya ada traceability, ada aspek legalitasnya dan sustainabilitasnya. Nah, karena dia masuk kategori Appendix 2 CITES, jadi perdagangannya ini dibatasi berdasarkan kuota untuk pengontrolan perdagangan untuk karang hias, di mana penentuan kuotanya itu diatur sama namanya Management Authority dan Scientific Authority, di mana Management Authority-nya dalam hal ini saat ini adalah KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan Scientific Authority-nya adalah LIPI atau yang saat ini bernama BRIN. Nah, dari situ nanti terkait kota itu nanti dilimpahkan ke asosiasi nanti yang menginformasikan kepada anggotanya terkait kota. Nah, di mana sih asal-usul pemanfaatan untuk restocking itu? Nah, nanti kita ulas sedikit di mana perusahaan atau yang membudidayakan karang hias itu mereka punya indukan dan anakan, dan setiap tahunnya itu dilakukan audit. Jadi perusahaan karang hias perusahaan itu mengajukan namanya BMP, batas maksimum pemanfaatan setiap tahunnya dari kapasitas produksinya ke asosiasi, dan asosiasi meneruskan ke MA dan SA. Nah, nanti setelah diinformasikan ke SA setiap tahunnya itu ada pelimpahan, ada pengecekan batas maksimum pemanfaatan. Jadi berapa sih setiap tahun boleh dimanfaatkan untuk perdagangan, dan dalam BMP tersebut itu ada alokasi untuk untuk pemanfaatan untuk restocking, dikembalikan ke alam sebesar 10%, walaupun sifatnya itu masih tidak diwajibkan, tapi di situ ada alokasi yang di dalam BMP tersebut dicantumkan untuk dikembalikan ke alam setiap tahunnya sebesar 10%. Nah, untuk rehabilitasi dan restorasi yang kita lakukan, maksudnya yang kolaborasi yang kita lakukan, karang hias yang dimanfaatkan itu ya dari alokasi yang 10% tersebut kita alokasikan bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang ada. Dalam hal ini kalau kita di NTB, kita berkolaborasi dengan ini ada 2 set sebenarnya, ada di namanya Pantai Pandanan. Kalau sebelumnya
Mas Barmawi dari BPSPL sempat menjelaskan di Pantai Pandanan, kita ikut berkolaborasi di Pantai Pandanan tersebut, dan satu lagi di site Pulau Moyo, di kawasan TWAL Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo, di spotnya sih di daerah Tanjung Pasir. Nah, jadi pemanfaatan untuk rehabilitasi dari industri budidaya itu berasal dari BMP tahunan yang kita miliki, karena di situ terdapat memang alokasi 10% dari hasil budidaya untuk restocking. Nah, ini landasan hukumnya, beberapa aturan terkait pemanfaatan karang hias, yaitu ada dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 99 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, kemudian ada keputusan Menteri ya tentang pengambilan dan penangkapan, ada Permen juga Kehutanan tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, ada Permen Lingkungan Hidup Nomor 3 2021, ini tingkat standar kegiatan usaha, ini KBLI terkait usaha tumbuhan dan satwa liar yang baru, OSS. Terus memang ada yang baru lagi tentang pemanfaatan ruang laut. Nah, ini ada yang baru untuk kedepannya, mungkin untuk kegiatan budidaya karang hias ataupun pemanfaatan ruang laut ini nanti diatur di Peraturan Menteri ya Nomor 5 tentang izin pengelolaan ruang laut dan pemanfaatannya. Oke, itu. Nah, sedikit cerita tentang ini salah satu set yang di Pantai Pandanan. Jadi kita melakukan restocking di Pantai Pandanan ini. Nah, awalnya kita di daerah yang sebelah agak kiri nih, agak berpasir. Nah, cuman karena kondisinya tidak memungkinkan pada saat itu, banyak kematian akibat kompetisi alga, akhirnya kita relokasi ke site lain di sebelah kanannya yang relatif lebih aman. Nah, lebih jelasnya nanti di slide selanjutnya. Jadi untuk di Pantai Pandanan ini ada beberapa tantangan, di antaranya pada saat itu permasalahannya adalah memang tutupan karang di sana itu memang cukup rendah ya, karena di bawah 25% waktu itu. Dengan mantau kita diving, snorkeling di sana. Diving awalnya sih snorkeling, terus diving di sana, tutupan karangnya cukup rendah. Penyebabnya sih kita juga kurang tahu lebih detailnya seperti apa. Dia masuk kategori rusak, banyak patahan karang juga di sana, dan kondisinya memang banyak yang mati ya. Terus untuk kesediaan bibit, kebetulan di sana juga sangat sedikit, mayoritas sih di sana pasir berlamun ya, ada lamunnya. Kemudian di sana juga ada kegiatan panah ikan di sekitar pantainya. Terus di pantainya itu ada dia jasa rumah makan kecil yang dikelola oleh masyarakat di daerah sana. Nah, dari permasalahan ini kita bersama teman-teman berkolaborasi berbagai pihak dari teman-teman BPSPL, kampus, kita menentukan tujuan di sana untuk melakukan pemulihan ekosistem terumbu karang dengan melakukan penanaman. Kemudian memberi nilai manfaat, bagaimana memberi nilai manfaat terhadap masyarakat sekitar dari kegiatan rehabilitasi. Tujuan awalnya itu seperti itu, memulai ekosistem, memberi nilai manfaat terhadap masyarakat dari kegiatan rehabilitasi. Nah, cara yang ditempuh seperti apa? Yang pertama kita membuat kebun pembibitan. Nah, jadi kebun bibit ya, atau indukan yang kita buat di sana. Jadi ada rak-rak yang kita buat. Jadi nanti bibit-bibit itu kita supply dari tempat budidaya kita di Sumbawa, di Desa Pulau Kaung, Perkampungan Suku Bajo di Sumbawa. Nah, kita supply bibit-bibit ke Pantai Pandanan, kemudian kita di sana mencari kesesuaian lokasi tanam untuk tahun pertama, dan banyak evaluasi lah dari kegiatan yang kita lakukan, banyak kegagalan dan evaluasi, terus kita perbaiki. Kemudian kita menentukan jenis
karang yang cocok ditanam itu apa saja. Jadi kita mencoba beberapa jenis di kedalaman berapa, terus medianya seperti apa, tantangannya seperti apa, kita mencoba. Kemudian kita memberi pemahaman cara pemanfaatan ekosistem terumbu dan untuk komoditas karangnya sendiri seperti apa, sehingga harapannya masyarakat juga di sana mengetahui ini punya nilai loh, dan dari nilai tersebut harapannya masyarakat sekitar sana juga lebih menghargai terhadap karang itu sendiri. Dan kita coba mendampingi bersama teman-teman baik dari kampus, dari LSM lokal, dari pemerintah juga untuk mengembangkan pemanfaatan karang hias secara lestari di Pantai Pandanan. Kemudian kita juga memberi pemahaman tentang zonasi dan DPL sehingga masyarakat lebih terbuka untuk untuk bisa menjaga dan melestarikan ekosistem terumbu khususnya di Pantai Pandanan tersebut. Nah, metode yang ditempuh ada beberapa, ada MARC, ada kita rak sebagai tempat kebun indukan di awalnya kita berpikirnya. Jadi harapannya nanti kalaupun ada kegiatan untuk transplantasi karang, kita tidak mengambil lagi karang dari dari karang di sekitarnya yang sudah memang benar-benar sehat di alamnya. Jadi harapannya kita nanti kalau memang mengadakan kegiatan untuk adopsi karang, itu kita bisa memotong dari indukan yang sudah kita sediakan di rak indukan tersebut. Kemudian ada metode stick paralon seperti yang ada di gambar. Kemudian ada beton juga. Di sana kita coba buat. Nah, ini gambaran yang metode rak ya. Metode rak ini awalnya untuk kebun indukan. Jadi memang ada beberapa tantangan di awal tanam. Kita menanam beberapa jenis, ada Acro, Cereato, Hypno di sana, ada Galaxia juga sebenarnya di sana juga, dengan substrat dasarnya ini pasir putih. Nah, pasir putih di sekitarnya sih terdapat lamun, mirip-mirip di daerah Sanur. Jadi ada pasir putih, terus lamun kayaknya lamun halopila yang bulat-bulat daunnya. Nah, kemudian di bulan ketiga itu pasca tanam itu banyak karang yang mati akibat itu banyaknya alga di sana. Bisa dilihat di gambar itu alganya memang pertumbuhan sangat cepat. Kita bersihkan, terus beberapa minggu kemudian kayaknya tidak ada perubahan, malah itu semakin banyak di daerah tersebut. Akhirnya di bulan keempat itu kita coba relokasi. Nah, relokasi ke site lain. Nah, relokasi ini kita diskusi juga dengan masyarakat lokal di sana, karena ditakutkan kalau kita tidak izin untuk merelokasinya nanti akan mengganggu juga, karena di sana juga ada aktivitas penangkapan ikan, ada tambat labu kapal. Nah, kita izin juga untuk memindahkan ke lokasi lain, dan waktu itu disetujui di daerah yang relatif dasarnya ini rubble, patahan karang. Jadi ada set yang memang berpasir, di sana ada daerah yang benar-benar rubble, itu ada kayak gunungan-gunungan karang di sekitarnya, ada semacam kayak alur-alur gitu. Nah, kita taruh di sela-sela gundukan-gundukan karang itu di mana sifat bawahnya rubble. Dan alhamdulillah memang di tempat yang kita taruh tersebut relatif alganya itu kurang lah daripada kondisi sebelumnya yang di bulan ketiga itu, di set sebelumnya. Nah, untuk saat ini akhirnya ditetapkan untuk di Pandanan di lokasi yang relatif dengan substrat dasar rubble ini. Nah, kondisi karangnya pun di sana cukup baik ya, dan warna karangnya pun relatif lebih cerah. Ini kisaran kedalaman sekitar, kalau surut mungkin sekitar 3 meter, 4 meteran, kalau pasang bisa lebih dari itu. Ini yang untuk kebun indukan. Nah, selain kebun indukan ada metode lain yang kita coba. Ini di site pertama nih. Di site pertama kondisi berpasir, ada sedikit lamun di sana. Awal kondisi tanam dengan pasta ya mungkin ya namanya paralon metode pasta ini. Awal tanam dengan substrat dasar pasir ya.
ada rubble sedikit, tidak terlalu banyak, dominasi pasir dan lamun di sini. Nah, bulan kedua itu relatif masih oke, pertumbuhan karangnya masih bagus, cuman tantangannya karena memang panjang pasak ini tidak terlalu panjang ya, maksudnya 70 cm dan masuk ke dalam mungkin sekitar 25 sampai 30 cm karena substrat dasarnya relatif berpasir. Di di bulan ketiga itu karena masuk musim barat di bulan Januari Februari itu karena ada pengadukan di sana akhirnya hilang semua pasak yang ada di sini. Mungkin waktu itu ada sekitar kita uji coba 50 pasak dengan karang hasil budidaya yang kita pasangkan di sini. Jadi substratnya ini bisa di modelnya diulir gitu. Jadi ada dratnya. Jadi harapannya nanti kalau mau kita fragging sebenarnya bisa kita copot ulirnya gitu, kita frag ke atas. Jadi nggak bisa kita kembalikan lagi ke lokasi tersebut. Namun sayangnya ini hilang semua karena memang cuaca ya kita waktu itu belum mempertimbangkan cuaca musim barat seperti apa dan lokasi seperti ini apakah benar-benar bagus dan evaluasinya memang kurang apa ya mungkin dari pasaknya sendiri kita kurang dalam, kurang berat sehingga akhirnya hilang benar-benar hilang tanpa sisa di lokasi. Nah, ini tantangannya untuk yang metode yang pasak di wilayah Pandanan. Nah, selain kita melakukan penanaman dengan metode pasak itu tadi dengan paralon, jadi substrat buatannya itu ada macam-macam sebenarnya. Jadi substrat buatan yang dibentuk ini sebagai media tanam ini diharapkan dapat juga memberikan daya tarik wisata dalam upaya pemulihan ekosistem terumbu. Nah, harapannya itu dengan adanya bentuk media-media lain seperti yang ada di gambar ini. Jadi kita ada beberapa inovasi berkolaborasi dengan berbagai pihak, kita membuat bentuk-bentuk lain untuk menjadi daya tarik wisata. Harapannya ada nilai ekonomi lokal yang masuk dan ekosistem juga bisa dapat pulih. Dan masyarakat di sana harapannya dapat memanfaatkan keindahan atraksi buatan ini untuk selain untuk meningkatkan tutupan karang dengan beberapa substrat yang kita tanam, harapannya karangnya juga ada beberapa rekrutmen karang juga dapat menempel di sana dan masyarakat dapat menawarkan jasa edukasi wisata di lokasi tersebut. Nah, selain di Pantai Pandanan, nah ini ada set keduanya yang kita melakukan rehabilitasi dari hasil restocking budidaya karang hias di Sumbawa ini di Pulau Moyo, tepatnya di wilayah Tanjung Pasir di TWAL Taman Wisata Alam Laut. Nah, di sini kita tahun 2020 bulan Desember kalau nggak salah. Nah, kita menaruh juga menggunakan metode pasak juga sekitar 50 pasak kita tanam di sana dan karangnya juga sekitar 50 bibit karang. Nah, ini jenis khusus jenis Acropora. Nah, ini bekerja sama dengan teman-teman WCS, tim BKSDA Seksi 2 Sumbawa, dan ada dari tim Sumbawa Biodiversity, ada WCS juga. Kita melakukan rehabilitasi dengan metode pasak. Dan tujuan awalnya memang di sana untuk pemulihan ekosistem terumbu karena memang rusak banyak patahan di sana. Kurang tahu juga awalnya seperti apa sehingga karang di daerah khususnya di daerah Tanjung Pasirnya sih. Di depan Tanjung Pasir itu banyak patahan-patahan karang. Mungkin dulunya ada bom atau seperti apa dulunya. Wisata juga lumayan agak banyak sih di daerah tersebut, sehingga kita coba putuskan untuk melakukan penanaman di wilayah tersebut. Kemudian harapannya nanti dari sana juga kita memberikan nilai manfaat biota karang terhadap masyarakat, nanti dengan kegiatan mungkin guiding untuk penanaman karang atau seperti apa nanti ke depannya. Dan kita menguji coba juga metode tancap juga di sana.
Tutupan karangnya kurang lebih di daerah Tanjung Pasir juga sekitar di bawah dari 25%, kondisinya memang relatif rusak di sana. Kemudian karangnya banyak patah, kurang di sana juga masyarakat juga apa ya agak kurang pengetahuannya terkait eh, karang itu sendiri, bagaimana cara pemanfaatannya, terus pengembangannya seperti apa untuk rehabilitasi. Nah, untuk manfaat ekonominya seperti apa. Nah, ini perlu memang banyak pendampingan. Nah, ini juga masih masih kita mulai bersama berkolaborasi dengan teman-teman untuk bagaimana eh, mendampingi kelompok masyarakat sehingga nantinya di sana kelompok masyarakat dapat mandiri untuk dapat eh, apa ya namanya memanfaatkan komoditas karang ini dan melakukan dan aktivitas rehabilitasi di sana pun dapat berjalan, jadi saling menopang antara kegiatan wisatanya dengan bagaimana pelestariannya di sana. Harapannya seperti itu. Ya, cara yang ditempuhnya hampir sama kurang lebih dengan di Pantai Pandanan, ya, sosialisasi, pembuatan kebun bibit. Nah, ini yang kemarin bulan November kita taruh rak lagi di sana sekitar 4 rak. Ini untuk harapannya untuk kebun pembibitan untuk awal. Nanti harapannya ya nanti bisa orang untuk berwisata adopsi karang bisa memotes atau memotong dari rak indukan yang ada di situ. Metodenya tadi ada yang tancap, ada yang rak ini untuk kebun bibit tadi. Nah, ini adalah gambaran yang tancap itu, alhamdulillah yang di daerah Tanjung Pasir, itu selang tahun lebih sebulan, kurang lebih, dari 50 yang ditancap itu sekitar 17 yang bertahan di sana. 17 pasar yang bertahan, ya kurang lebih ini perbandingannya yang digambar. Jadi ada 2 jenis karang, kalau di industri karang kita sih kadang kita ngomongnya lebih ke spesies ya. Jadi walaupun belum bisa dibilang kita ngomongin spesies itu benar-benar spesiesnya itu, tapi kalau dalam perdagangan kita ngomong spesies, jadi ada 2 jenis karang di sini. Jadi kita melakukan penanaman jenis karang yang relatif cocok di daerah dangkal ya. Jadi ada Acropora millefora sama Acropora tenuis di sini. Nah, kita lakukan penanaman menyesuaikan dengan memang kebiasaan hidupnya di daerahnya dangkal, dan karena memang jenis karang ini butuh cahaya yang relatif cukup tinggi ya. Jadi kita tanam dan alhamdulillah memang perkembangannya cukup bagus. Cuman untuk seberapa besar kecepatan tumbuhnya kita belum sampai mengukur ke arah sana. Jadi kurang lebih perbandingan seperti ini. Namun memang kendalanya adalah memang karena mungkin pasaknya balik lagi ke pasak yang kita buat mungkin tidak terlalu dalam, kurang berat. Nah, akhirnya memang ada beberapa pasak itu memang terlepas dan memang hilang di lokasi tersebut. Dan karena terlepas tersebut ya ada beberapa juga yang tertimbun karangnya dan akhirnya mati. Nah, itu jadi tantangan di daerah Pulau Moyo di spotnya di Tanjung Pasir. Nah, ini kurang lebih kebun indukan yang kita buat menggunakan rak. Nah, ini seperti kon ya ada pegangannya. Nanti contohnya nanti untuk edukasinya mungkin apa ya experience yang ditawarkan dari kegiatan adopsinya adalah mereka seperti punya tagging nama-nama orang adopternya, nanti mereka bisa naruh di media-media atau yang nanti disediakan untuk pengembangan ke depannya. Jadi harapannya aktivitas wisata juga dapat mensupport atau mendukung kegiatan rehabilitasi atau pemulihan ekosistem di lokasi tersebut. Itu. Nah, memang kegiatan kegiatan untuk kita ketika kita ngomongin rehabilitasi karang itu tidak terlepas dari namanya kolaborasi ya. Seperti yang dikatakan Mas Bar sebelumnya, Mas Bar Mawi, ya kalau Mas Bar Mawi menyampaikan ada namanya ABCGM ya, di mana ada kolaborasi antara akademisi, bisnis, community, government, dan media. Sama halnya yang dilakukan di Pantai Pandanan ataupun di Tanjung Pasir, di Pulau Moyo, ya memang kolaborasi itu penting. Dari sisi perusahaan pun kami juga banyak keterbatasan mungkin untuk terkait kegiatannya, untuk
monitoring keberlanjutannya seperti apa. Namun dengan adanya kolaborasi ini kita akan saling melengkapi satu sama lain bagaimana pelestarian ini dapat berjalan tentunya dengan kaidah-kaidah yang harapannya tidak sampai melanggar aturan yang sudah ada, yaitu aturan yang sudah ada, dan aktivitas ini memang jangan sampai kegiatan yang kita lakukan niatnya baik berhasil jadi kurang baik seperti itu. Jadi memang kolaborasi ini sangat-sangat diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi karang. Kemudian belajar dari slide Bu Nesi kalau nggak salah sebelumnya, mungkin kalau kegiatan yang kita lakukan bersama di NTB ini bersama komunitas-komunitas lokal itu lebih ke arah ke rekonstruksi ya, di mana tidak hanya kita berpikir ke arah bagaimana memulihkan ekosistem terumbu karang ini, tapi bagaimana juga masyarakat akhirnya tahu, oh ternyata ada nilai ekonomis lain, sehingga muncullah kepedulian masyarakat tersebut terhadap ekosistem atau biota karang tersebut. Bahkan harapannya bisa menambah nilai dari lingkungan ekosistem terumbu karang di lingkungan tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi lebih ke rekonstruksi si harapannya. Nah, kurang lebih ini ada beberapa jenis karang yang kita budidayakan. Ini kalau kita dipoto dari lampu. Nah, ini ada beberapa jenis karang yang kita budidayakan. Ada acro, eupilia. Jadi penampatan jenis karang pun kalau dalam industri budidaya juga kita nggak asal-asalan. Bahkan dalam satu lingkungan, misal contoh Eupilia ancora. Eupilia ancora ini masuk jenis karang yang butuh nutrien yang tinggi. Jadi relatif penampatannya di daerah yang lebih agak berlumpur. Nah, dia tidak lokasinya pun tidak terlalu berarus. Jadi kalau kita membudidayakan itu dalam satu lokasi itu bisa jadi hamparan khusus jenis Eupilia ancora. Ada lagi satu hamparan yang cocok di daerah yang dangkal, bisa jadi miliefora semua dalam satu hamparan. Jadi penempatan karang dalam budidaya karang hias kalau kita di Sumbawa, di Desa Pulau Kaung, itu lebih ke bagaimana sih lingkungan yang cocok untuk spesies ini atau untuk jenis ini gitu. Jadi sehingga perawatan kita juga nggak terlalu tinggi, karang itu sendiri bisa tumbuh secara optimal dan meminimalisir kematian juga dari karangnya. Selain dari sisi bagaimana kita menghandling saat proses penanaman. Nah itu, jadi memang penentuan lokasi itu sangat penting. Bahkan dari kita budidaya karang hias ini di Sumbawa itu memang kita yang paling optimal untuk saya ini jenis Acropora, untuk budidayanya Eupilia ancora dan Eupilia glabrescens kalau yang dikenal dengan karang anemon. Jadi jenis LCS ya, karang ada dua, ada jenis LCS yang polik besar dan SCS. Jadi ada dua jenis ini. Ada dua jenis yang kita baru bisa produksi secara optimal, dan untuk yang kita restocking ya kebanyakan untuk saat ini memang lebih ke acro dulu, karena memang acro itu pertumbuhannya cukup cepat, relatif juga daerah-daerah itu cukup cocok sih dengan acro yang kita tanam. Di sisi lain kan pertumbuhan growingnya lebih terlihat ya, walau di sisi lain memang kerentanannya lebih tinggi ya jenis karang bercabang ini untuk faktor gelombang, patahan itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis karang-karang mati pada umumnya. Itu. Nah, dalam kita melakukan restocking, biasanya kita mengeluarkan 3 surat. Nah, suratnya itu apa aja? Ini dari BKSDA itu namanya keluar surat namanya SADN. Nah, dari BPSPL saat itu mengeluarkan namanya SKK, surat keterangan ketelusuran. Dan ada lagi namanya surat karantina jika bergeser, misal kita melakukan pengiriman dari Sumbawa ini mau ke Mataram. Nah, itu kita mengeluarkan surat karantina karena berbeda pulau. Namun saat ini kalau tidak salah untuk surat keterangan ketelusuran ini sudah tidak dikeluarkan lagi oleh tim BPSPL. Jadi kalau ketika restocking, apalagi pindah beda pulau ya, itu biasanya mengeluarkan 2 surat, KDN, surat satwa liar ya dalam negeri KDN,
terus sama surat karantina. Nah, jadi ini pendapat apa ya namanya. Jadi menurut saya itu penting adanya kejelasan terkait tentang tata kelola, aturan pemanfaatan, pengawasan, setelah ada batasan-batasan terkait adopsi karang, baik atau perdagangan dalam negeri, perdagangan dalam negeri untuk akuarium, ataupun bentuk edukasi konservasi, maupun perdagangan ekspor untuk hias. Jadi kadang-kadang kalau untuk perdagangan ekspor untuk hias itu sudah cukup jelas sih sebenarnya aturannya seperti apa. Namun kadangkala memang untuk pemanfaatan nih untuk edukasi pelestarian, konservasi dalam bentuk adopsi karang ataupun pemeliharaan akuarium air laut, memang perlu ada apa ya mungkin kejelasan seperti apa sih tata aturannya. Nah katakan dalam prinsipnya memang dibalikkan lagi. Karang ini kan satwanya masuk kategori Appendix 2 CITES. Nah, ketika masuk Appendix 2 CITES ya balik lagi ke traceability-nya seperti apa, legalitasnya, sustainabilitasnya kan harus memang kita jaga. Nah, untuk itu memang terkait tata kelola aturannya memang perlu ada mungkin ada apa ya, ada perbaikan lah untuk kedepannya. Karena bukan menjudge untuk adopsi karang itu tidak baik, tapi belajar dari pengalaman. Saya pun dulu saat mahasiswa pernah banyak melakukan kesalahan juga terkait budidaya karang hias. Memang ya seperti yang dilihat pada gambar di samping sebelah kanan, ini adalah rak pertama kali saya belajar tentang transplantasi terumbu karang, di mana saat dulu itu penuh dengan keterbatasan. Kita ada di satu pantai di Malang Selatan. Kita waktu itu saya bersama teman-teman, ada teman-teman dari Selatak, teman-teman pencinta alam Kabupaten Malang, waktu itu teman-teman Semeru juga, jadi ada teman-teman JIP, kita berkolaborasi saat itu bagaimana sih mengenalkan tentang pelestarian karang di Kabupaten Malang. Nah dari kegiatan itu memang pengenalan sih awalnya, cuman belajar dari kegiatan tersebut ya memang apa ya kurang benar-benar terkonsep dengan baik ya. Apa yang kita sampaikan tentang pelestarian terumbu karang mungkin mengena ke orang-orang di Kabupaten Malang yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Namun pembelajarannya sih karena mungkin kurang prepare dengan jumlah karang yang banyak kita tanam itu, ini banyak apa ya? Ya banyak juga yang rusak gitu karena kita dengan keterbatasan tadi kita buat terak dari bambu, kita melakukan kita pasak hingga dia berbentuk rak. Nah, cuman memang dia tidak tahan dengan apa ya terkikis dengan lapuk karena waktu, akhirnya jatuh. Beberapa jenis yang hidup dengan baik, cuman tidak sedikit juga yang akhirnya rusak. Nah harapannya terkait kegiatan rehabilitasi atau adopsi karang memang harus benar-benar terkonsep dengan baik dan penuh kehati-hatian sehingga karang yang memang dimanfaatkan untuk rehabilitasi atau edukasi tentang karang itu benar-benar bisa tumbuh dengan baik dan tercatat, terjaga dan penuh dengan keterhati-hatian dalam pemanfaatannya itu. Terus terkait apa namanya mungkin ini apa ya pendapat opini dari saya terkait realita dan teori yang ada, belajar dari Bang Begi, teman-teman, dan pengalaman juga. Ya memang pada prinsipnya mungkin yang memulihkan ekosistem terumbu karang itu memang tidak terpaku pada bagaimana cara kita memulihkan sumber dayanya dengan memperbanyak penanaman karang yang telah rusak, tapi dari bagaimana kita menganalisa juga untuk menemukan faktor penyebab kerusakan, bisa dari pola penangkapan, jenis ikan, alat tangkap, musim, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Dan bagaimana meminimalisir faktor kerusakan pada ekosistem yang rusak. Kemudian jika masyarakat menjadi salah satu faktor utama dibandingkan faktor alami penyebab kerusakan ekosistem atau sumber daya tersebut, maka dengan memberi informasi, mungkin dengan pendampingan dan pemahaman bagaimana nilai ekonomisnya, tata cara pemanfaatan ekosistemnya atau sumber daya, bagaimana cara memanfaatkan sumber dayanya secara berkelanjutan, itu diharapkan itu dapat apa ya, diharapkan masyarakat akan lebih menghargai lah
tentang karang ini, tentang ekosistem tersebut. Nah, tentunya juga pemanfaatan itu juga jangan terlepas dari pendampingan pendampingan dan tentunya informasi tersebut itu harus mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku juga, sehingga dalam pemanfaatannya jangan sampai di tengah jalan kita itu niatnya baik untuk melakukan rehabilitasi pemulihan terumbu karang, cuman kadang-kadang terbentur dengan instansi-instansi terkait yang memang karang ini diatur pemanfaatannya. Kadang ada beberapa instansi yang mengelola ini juga kalau mau memanfaatkan harus ada izinnya segala macam, ya akhirnya terhambat. Nah, mungkin tata kelolanya ini memang harus diatur seperti apa untuk ke depannya. Mungkin itu terkait untuk rehabilitasi karang yang kami lakukan di Sumbawa. Oh ya, di sisi lain selain melakukan kegiatan rehabilitasi berkolaborasi dengan kelompok, kita juga di Sumbawa sedang menguji coba untuk melakukan penanaman juga untuk beberapa jenis komoditas soft coral. Ini ada senia, ada sapiton, malaria. Nah, ini kita coba melakukan penanaman juga. Kurang lebih ini ada gambaran penanamannya. Karena kita coba jahit. Keluarga coral. Mularia yang ditanam. Oke. Nah, selain itu kita juga melakukan coba pelatihan-pelatihan kepada guru-guru SMK di Sumbawa tentang budidaya karang hias beberapa tahun 2020. Nah, mungkin begitu saja Bang Dondi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wah, keren sekali tadi saya melihat beberapa perlakuan ya dari yang pernah Mas Arief lakukan, walaupun saya lihat tadi itu ada beberapa teknik, ada yang meja, ada yang, dan itu saya lihat teknik-teknik tersebut juga sudah digunakan di beberapa lokasi lain. Namun di sini ada tantangannya ya. Di sini saya lihat tadi substratnya itu ada berlumpur, ada pasirnya agak berlumpur terus dan agak banyak alganya. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, kita lihat dulu. Oke, mungkin itu. Mungkin buat teman-teman yang lain di sini, dari teman-teman Skoras, dari Bapak Ibu yang terhormat, mungkin ada sharing atau pertanyaannya bisa lewat chat ataupun bisa hashtag. Nanti kita bisa langsung sampaikan ke Mas Aris. Namun sebelumnya Mas Aris, ini saya baca. Mas Arief, saya ingin baca ini dari Mas Begin yang si penasaran tuh kenapa gagal Mas yang di area itu. Yang di mana itu, Bang Dondi? Yang di Pandanan? Iya. Ya, di Pandanan. Saya tanya deh, kalian. Ya, Mas Arief, kan menarik ya, restorasi ini kan, tadi pengalaman Mas Arief di Pandanan itu ada yang gagal dan kemudian dipindahkan seperti itu. Nah, apakah dipindahkan semua atau ada juga yang dicoba-coba di sana gitu?
yang dilanjutkan gitu. Apakah dia mampu atau berjuang. Terus ya tadi ya, ini sharing kita di sini kira-kira kegagalan itu kegagalan dari sisi memang lingkungan yang tidak mendukung atau proses ini juga apa perawatannya gitu yang kurang intensif atau seperti apa tuh Mas Arif yang di Pandanan di awal-awal itu. Nah, itu terima kasih. Oke, siap Bung Regin. Untuk yang di Pandanan itu memang di awal itu lokasi kita relatif yang berpasir ya Bang Regin. Nah di sana entah kenapa memang pertumbuhan alganya lumayan cepat. Terus di sisi lain, yaitu pada musim-musim tertentu, musim barat itu gelombangnya cukup besar di sana. Nah, akhirnya pada saat itu yang jenis meja itu kan waktu itu ada metodenya itu ada spider, ada meja, ada yang paralon tadi itu. Nah, ada lagi sama beton. Nah, yang beton ini tetap karena cukup berat ya, akhirnya kita nggak relokasi. Ada kayak bentuknya dom sih sebenarnya. Dom cuma lebih kecil. Kalau kayak di Bali kan ada hexadome tuh, cuma lebih kecil daripada itu. Nah, itu tetap ada di sana. Cuman yang jenis tadi rak, terus yang rak aja ya kita pindah karena paralon itu akhirnya hilang semua di sana waktu itu. Habis benar-benar habis pas ketika musim barat itu gelombang itu sampai naik ke bibir pantai. Bahkan kapal itu dinaikkan semua ke darat karena gelombangnya cukup besar. Nah, itu akhirnya kita relokasi yang rak itu dan nyatanya memang kita relokasi ke daerah yang relatif lebih ke bawahnya itu rubble, patahan karang. Di kanan kirinya itu banyak ya pocilo kayak gitu. Jadi di sisi sisi apa ya? Sisi kiri ya. Ntar coba di sini ada gambar. Coba share screen. Nah, di Pantai Pandanan ini yang tadinya di sebelah kiri di Pantai Pandanan ada kayak semacam alur ini di daerah yang agak pasir putih. Ada lihat nggak ya di pusat? Sini, awalnya di sini di daerah yang pasir putih ini, terus akhirnya kita pindahin ke sebelah kanan ini. Nah, sebelah kanan ini relatif ternyata memang banyak patahan karang di sini. Di situ ada gundukan-gundukan karang. Ketika kita pindah ke sini relatif memang ikannya juga banyak, alganya jadi mungkin pengaruh dari ikan juga. Kemarin itu juga ikan-ikan pemakan alga kayak kakak tua, baronang, itu juga banyak di sana. Ya mungkin itu juga yang menyebabkan intensitas alganya juga nggak terlalu banyak mungkin di sana. Nah akhirnya memang pertumbuhan karang di sini lebih bagus. Nah akhirnya memang pada saat itu karang semua yang ada di sini dipindahkan ke lokasi kanan ini. Ke lokasi kanan dan pertumbuhannya relatif bagus sih di sini. Karena mungkin dibantu dengan ikan juga, kondisinya nggak terlalu tinggi, warnanya juga akhirnya semakin pekat, karena memang jenis karang yang ditanam ini relatif jenis karang-karang yang dangkal ya Bang begini di situ. Jenis SPS sih, ya Acro, Monty, yang ditanam Pochilo, Silo, relatif lebih bagus karena jenis karang tersebut memang butuh intensitas cahaya yang cukup tinggi ya di situ. Jangan kalau yang di daerah berpasir ini rekrutmen sih sebenarnya ada ditemukan rekrutmen, cuman rekrutmen itu jenis sekarang favites. Favites itu kan memang daerah-daerah yang kalau kita tanam di Sumbawa sih sebenarnya daerah berlumpur itu sangat cocok untuk jenis favites. Favites banyak tembu and casting di substratnya, cuman itu nggak kita pindah sih, nggak kita pindah karena memang cukup berat. Tapi ya secara alami itu pun tumbuh favitesnya di substrat tersebut. Gitu Bang Begin untuk karangnya. Oke. Gimana Bang begitu? Kayaknya memang beda karakter fisik oceanografi itu juga kalau lihat dari sini nih dia memang pas bertepatan ini juga ya kayaknya bertepatan Ya, dengan ditembaknya arus nih kayaknya nih di Sikuan sini. memang mantap itu alga itu sehingga ada lawan pokoknya.
Lawannya Iya, alga itu robot kalau bisa, robot pembersih karang. Nah, itu bisa kalah dia. iya. Kalau Itu rata-rata karangnya udah terselimut gitu waktu itu, Bang. iya betul. 2 hari aja selesai dia, kelar tuh. Gitu. Sip, sip. Terima kasih Mas Arif. Ya, Bang Uzin. Gitu untuk karangnya. Oke, berikutnya ini ada Mbak, tadi ada Mbak Tris Razak tadi nggak salah. Oke, sambil menunggu Mbak Razaknya lagi menghidupkan mic-nya, saya ingin ada pertanyaan nih, Mas Arif. Jadi pada saat pemilihan dari jenis-jenis koral itu, ya tentunya akan mempengaruhi daripada warnanya juga. Nah, jadi bukan hanya jenis koralnya aja, tapi jenis wilayahnya doang. Apakah di setiap sebenarnya yang mempengaruhi itu lingkungannya terhadap warna atau warna karangnya itu mengikuti lingkungan? Nah, itu pertanyaan saya, Mas Arif. Ya, ya. Ini ini sebenarnya nggak tertulis, Bang Dondi. Jadi belajar dari kemarin kita coba 2020 kan sebenarnya pemanfaatan karang hias baru berjalan lagi. Jadi 2020 itu kita coba beberapa jenis kita tanam, ada yang di daerah berlumpur, ada yang di dangkal. Nah, jadi karang jenis dangkal, misalnya akrul, waktu itu acromylepora nih, acromylepora kita tanam di daerah waktu itu daerah yang berlumpur nih, tempatnya karang kuku, daerah high nutrient. Nah, itu kita tanam, pertumbuhannya cepat waktu itu. Cuman untuk warnanya dia berubah jadi coklat. Nah, kita kembalikan waktu itu ke daerah yang relatif lebih dangkal dengan intensitas cahaya yang lebih apa ya, lebih tinggi ya. Kita nanam kedalamannya waktu itu Millepora kita dipindah ke kedalaman mungkin kalau saya surut itu 0,5 meter kayaknya. Itu warnanya kembali pulih. Warna merahnya lebih lebih pekat dan apa ya? Tapi permasalahannya pertumbuhannya nggak secepat saat dia berada di daerah yang lebih dalam. Nah, faktor apa yang berpengaruh? Nah, ini masih masih kita juga masih kurang tahu ya. Mungkin cahaya matahari berpengaruh, cuman ya harus ada penelitian lebih lanjut sih terkait itu. Cuman Waduh, waktu itu seperti itu. Itu jenis Acropora millepora. Cuman ada juga karang-karang jenis tertentu apa ya waktu itu saya lupa nama spesiesnya. Kalau yang menurut kita biasa kita kirim itu ketika dia ditaruh di daerah berlumpur agak dalam, malah dia warna merahnya semakin pekat. Ada juga yang seperti itu. Jadi sebenarnya per spesies jenis karang itu punya apa ya? Punya efek yang berbeda karena punya adaptasi yang berbeda terhadap lingkungan sebetulnya kayak gitu. Jadi memang pemilihan jenis itu ya harus cukup hati-hati ketika melakukan penanaman walaupun nanti kadang ditakutkan gini ketika ada perubahan lingkungan yang drastis, bisa hamparan tuh karena jenisnya sama mati semua. Kadang bisa asumsinya bisa seperti itu. Cuman di sisi lain ya kalau kita ngomong untuk percepatan pertumbuhan, bagaimana pewarnaan karang, ya memang kita harus tahu karakter lingkungan si karang ini cocoknya di kedalaman berapa, lingkungan yang seperti apa, kayak karang kuku. Mungkin kalau Bang Dondi atau Bang Begi nanti menyelam di Sumbawa, di tempat kita di Desa Pulau Kaum, itu bisa lihat dalam satu hamparan itu satu jenis karang itu bisa jadi Elpilia ancora semua dalam satu hamparan itu karena memang lingkungannya dia cocok di daerah yang relatif tenang dan apa ya high nutrient tapi berbeda kalau karangnya misal yang ditanam Elpilia glabrescens karang anemon nih dia kan memang karakter karang yang cocok di daerah yang berarus nih nah kalau dia nggak ada arus bisa kebanyakan dia ada yang bleaching ada yang polip karangnya dia jenis LCS ya polip karangnya terlepas ya rata-rata begitu
Atau bahkan ada juga yang warnanya berubah menjadi coklat. Karena pernah tuh kita nanam karang warna hijau nih, jenis Euphyllia glabrescens yang bulunya tentakelnya itu pendek. Tentakel pendek itu Euphyllia glabrescens itu karakter biasanya banyak di daerah utara. Nah, jenis itu biasa di daerah yang agak keruh tapi berarus. Nah, itu kita taruh di daerah yang di kedalaman waktu itu mungkin sekitar 15-an lah, 15 meteran. Itu lambat laun berubah menjadi coklat. Padahal yang kita tanam awalnya hijau, itu berubah ke warnanya sih. Berubah ke warnanya. Cuman, ada faktor lain. Ini sama-sama nih, Euphyllia glabrescens nama katanya, atau karang anemon kadang orang nyebutnya. Karang anemon ini tipikal karang anemon utara, walaupun sama-sama glabrescens nih. Utara dengan selatan itu berbeda. Kita pernah uji coba melakukan penanaman karakter selatan yang bulunya lebih panjang itu dengan yang ditanam nih di daerah utara yang cocok memang untuk karang anemon, itu nggak bisa hidup, nggak bisa tumbuh. Nah, setelah belajar juga dari teman-teman pencinta karang, alkalinitas kalau nggak salah, alkalinitas itu berpengaruh juga terhadap pertumbuhan karang. Ada jenis karang selatan itu yang cocok dengan alkalinitas tinggi, walaupun satu spesies nih. Kalau kita ngomongin Euphyllia glabrescens, cocok di alkalinitas yang tinggi. Ada yang bulu pendek ini cocok di alkalinitas yang rendah. Nah, itu juga sangat berpengaruh tuh. Jadi memang penentuan jenis atau spesies karang ketika melakukan penanaman itu juga berpengaruh juga terhadap keberhasilan untuk penanaman atau keberlangsungan hidup hewan karang tersebut. Gitu. Itu sih Bang Dondi sebelumnya pengalaman yang saya alami beberapa 2 tahun inilah terkait bagaimana penentuan lokasi, penentuan jenis apa yang ditanam, bahkan Acropora kan kayak Acropora caroliana yang mirip-mirip dengan Acropora swartzono itu relatif dia harus ditanam di agak lerengan tubir tuh. Dia relatif di daerah tersebut lebih bagus pertumbuhannya, warnanya juga lebih bagus. Dan kalau bisa di daerah yang lebih jernih. Nah, lebih ke sana sih arahnya, Bang Dodi. Jadi banyak faktor per jenis itu untuk bagaimana kita menentukan lokasinya per jenis karang. Gitu. Wah, ini apa ya? Tadi ada saya garis bawahi dia pertumbuhannya warnanya bagus tapi pertumbuhannya lambat. Dia warnanya buruk, pertumbuhannya cepat. Ini mungkin jadi suatu pertanyaan juga. Ini ada 2 nih dari Pak Barmawi dan Mbak Razak. Mungkin di sini juga di kolom chat ada ya dari Pak Mujianto. Pak Mujianto mau saya bacakan atau langsung menyampaikan? Oke, mungkin saya bacakan dulu ya dari Pak Mujianto. Saya Mujianto dari BRPSDI ya. Ingin menanyakan sumber bibitnya dari mana, Mas? Jika dari luar bisa dijelaskan apakah dilakukan proses aklimatisasi untuk penyesuaian lingkungan perairan atau langsung ditransplantasi ke media yang sudah disediakan. Terima kasih. Oke, nanti itu saya skip dulu. Coba kita langsung dari Pak Barmawi. Mungkin bisa langsung menyampaikan dulu, nanti yang Pak Mujianto, habis itu Mbak Tris. Silakan Pak Barmawi, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Dondi. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya Barmawi dari BPSPL Denpasar. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya sebenarnya tertarik dengan pernyataan beberapa menit yang lalu yang disampaikan oleh Mas Arief juga Pak Bikin ini, bahwa alga sing ada lawan, nggak ada lawannya. Tadi pakai mesin pencabut atau pembersih alga baru bisa. Nah, yang jadi penasaran itu kebetulan ya ini bareng-bareng sama Mas Arief mencoba di Pandanan itu. Jadi di sana berdasarkan cerita orang di situ yang seusia kita sekarang, pada zaman dulu itu katanya bagus, katanya. Cuma karena destructive fishing
pakai cyanida, pakai bom, itu menjadi rusak. Jadi ada semacam motivasi membayar hutang lah kira-kira dari masyarakat di sekitar itu untuk memulihkan. Tetapi memang kondisinya seperti yang diceritakan oleh Mas Arief tadi itu. Nah, pertanyaannya masih nyambung ya, komentar itu memang jadi gimana caranya kalau memang serangan alga itu sangat kuat, tapi motivasi masyarakat di sana itu sebenarnya kuat juga untuk memulihkan. Cuman tantangannya tadi itu sangat sangat besar. Nah, mungkin dari Mas Arief ini memang sementara ini dipindahkan. Tetapi dari metode yang ada diceritakan tadi itu, kalau saya melihatnya itu yang paling bagus sepertinya itu yang jenis structure like tree like structure itu. Jadi yang pohon yang kayak itu memang bebas alga dan sebagainya, cuma memang hanya untuk jenis-jenis yang branching. Mungkin nggak tahu ini bentuknya pertanyaan atau apa, dan ke Mas Arief atau Pak Begin tadi itu yang menyatakan itu, saya ada lawannya jadi penasaran ini. Itu aja Pak Dondi, terima kasih banyak. Iya, kita stop dulu, nanti dari Pak Mujianto dengan Pak Marwawi ditangkapin dulu, Mas. Ditunggu Mbak Sarjak. Monggo ditangkapin dulu, Mas Sarif. Oh ya, tadi menindaklanjuti yang disampaikan sama Mas Mujianto ya, tentang sumber bibit. Sumber bibit kalau dari sisi industri karang hias, dari perusahaan kami itu sumber bibit kita itu sebenarnya asal usulnya perusahaan kita dari hasil budidaya. Jadi kita dari Bali waktu itu. Nah, dari Bali di fragmentasi akhirnya jadi banyak. Cuman kalau sumber bibit untuk di Pandanan yang kita kirimkan itu dari hasil budidaya yang kita lakukan di Sumbawa. Nah, jadi ritme alurnya sih lebih ke dari teman-teman kelompok ya. Kalau di Pandana itu Pokmaswas mengirimkan pengajuan bibit ke kita, ke perusahaan. Jadi kita menindaklanjuti ke seksi BKSDA untuk mengajukan pemanenan untuk restocking. Jadi mengurangi kuota yang untuk restockingnya yang 10% tersebut. Nah, nanti dari situ diproses, dibuatkan BAP, pemeriksaan dari seksi nanti ke mengeluarkan BAP-nya, kita mengajukan BAP itu ke Balai KSDA NTB, dari Balai KSDA NTB mengeluarkan namanya surat KDN tadi. Nah, dari KDN tadi kita proses untuk pengiriman ke Sumbawanya. Jadi pas saat jalan nih untuk pengiriman karang hasil budidaya untuk restocking itu nanti terlampir tadi ada KDN tadi, karena kita beda pulau itu mengeluarkan surat karantina. Jadi ada dua, surat karantina sama KDN. Nah, untuk sumber bibitnya apakah harus diaklimatisasi? Nah, untuk bibitnya itu sendiri sih ketika datang itu sebenarnya yang kita lakukan sampai saat ini sih kita nggak ada proses aklimatisasi gitu. Jadi biasanya ketika bibit datang, kita memang sudah siapkan rak-raknya di sana. Kalau waktu itu kita yang meja itu, ya kita tanam beberapa, ada yang kita tanam di pinggir, ada yang kita tanam di dalam laut. Jadi itu kan di packing ya, di bungkus-bungkus plastik. Jadi kita bongkar dari dus, kita keluarkan, dan itu bisa langsung ditanam, ditaruh di media atau rak yang sudah kita siapkan. Seperti itu sih untuk, jadi nggak ada proses aklimatisasi lagi sebenarnya. Jadi tinggal memang sebenarnya di penentuan lokasinya ini memang penting banget untuk untuk keberlangsungan hidupnya biar SR-nya lebih baik lah gitu. Mungkin begitu Pak Mujiadi. Untuk Mas Barmawi tadi lebih ke terkait alga ya Mas Bar ya. Itu juga jadi tantangan sih. Kita juga masih bingung kenapa alganya ini terlalu banyak. Kita juga masih belum tahu penyebabnya seperti apa. Bisa jadi ikan, cuman kan harus memang ada penelitian lebih lanjut dan penanganannya seperti apa ini. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberi masukan seperti apa untuk penanganan alga pada karang selain karang transplant atau untuk rehabilitasi selain pembersihan secara manual. Izin masuk. Ya.
ya ini mungkin menambahkan ya. Yang pertama memang pemilihan lokasi ya itu jadi penting ya Mas Arief ya. Sepakat saya kalau memang mau berhasil. Tapi tadi ya ada seperti kata Mas Barmawi tadi ya, ada di suatu lokasi itu kadang-kadang ada historisnya juga ya. Jadi walaupun dia agak struggling kita merestorasinya, tapi ya mau nggak mau kita ada rasa tanggung jawab juga untuk memperbaiki gitu ya. Nah ini sebenarnya terjadi juga di riset kami ya yang cukup panjang sebenarnya di Pulau Seribu itu 3 tahunan yang kemarin sempat dipresentasikan oleh teman-teman PKSPL. Kebetulan saya waktu itu tim teknisnya di sana. Jadi kami benar-benar melihat itu alga itu memang luar biasa gitu. Jadi kami punya beberapa jalur ya, jalur transplant gitu ya, berapa blok. Nah itu yang kena jalurnya alga itu mati semua itu. Sedangkan yang tidak kena jalur alga itu sehat walafiat seperti itu. Nah dari pembelajaran itu memang seperti di Pulau Seribu alga itu seasonal ya. Mungkin di tempat-tempat lain juga seasonal gitu, bisa dilihat gitu ya Mas Arief ya. Saya nggak tahu kalau di itu mungkin dipelajari seasonnya. Nah ketika awal-awal transplant karena karangnya baru dan ini masih baru, sebaiknya cari yang season alganya itu sedikit untuk starting lah gitu. Nah setelah diketahui itu, nah nanti pas alganya banyak ya karang-karang kan lebih kuat gitu ya karena sudah established di situ misalnya seperti itu. Nah, untuk beberapa upaya ya memang ada untuk alga-alga yang kecil-kecil ya, yang kayak lumut-lumut itu memang bisa diatasi dengan mendatangkan grazer gitu ya. Ya seperti bulu babi misalnya gitu ya. Terus kemudian beberapa siput gitu ya. Nah, tapi saya juga belum pernah mencoba itu gitu. Nah, kemudian ya mau nggak mau alga ini kan kalau bahasa Inggrisnya kan seaweed ya. Weed itu kan gulma. Gulma laut sebenarnya. Nah, memang tergantung kondisi di situ ya. Kalau kita di darat aja ya, misalnya kita mau nanam rumput, itu kan tumbuh juga gulma dan itu harus kita secara manual ya kita matikan gitu. Nah, ini menjadi menarik juga ya. Bisa aja nanti temuan ke depan gitu ya Mas Barmawi ya, ada inovasi untuk semacam natural herbisida ya yang bisa melumpuhkan alga-alga tersebut gitu. Tetapi sampai saat ini sih kita perlu pelajari memang munculnya alga ini seberapa cepat gitu. Jadi dia bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Nah, pengalaman saya yang di Pulau Seribu waktu itu masih dalam tahap bulanan. Ya, jadi kami datang tiap bulan itu masih catch up tuh dengan mereka gitu. Nah, kemudian selama 6 bulan, setelah 6 bulan itu ya kita ya proyeknya berhenti gitu ya, nggak dilihat, habisnya ya musnah semua tuh kena alga seperti itu. Nah itu sih sedikit pengalaman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita lanjut ke Mbak Razak nih. Ya, tadi hilang timbul. Oke Mbak, makasih Mbak. Assalamualaikum, saya Ade. Nama saya Trias Razak, biasa dipanggil Ade, Mbak Ade. Mas Arief, Dondi masih tadi udah satu grup berapa puluh tahun ya Don. Saya ini ya kagum ya Mas Arief, ininya presentasinya luar biasa.
mendetail dan serius digarapnya gitu. Nah, saya ingin tahu nih Mas Arief, tadi saya agak telat datang ya, jadi mungkin ada bagian yang skip, tapi saya pengen tahu pendanaan dari mana ya Mas Arief untuk sampai kegiatan ini kan cukup mendetail, karena saya tahu kalau penelitian untuk keindahan polip segala macam itu kan dari industri, tapi kayaknya ini satu yang harus ditekankan gitu ya. Kalau ada pendanaan secara rutin tuh riset bisa dikerjakan dengan secara mendetail gitu ya. Seperti teman-teman di sini lihat gitu ya, Mas Arief ini kan detail ya sampai kedalamannya. Kalau spesiesnya ini begini, kalau spesiesnya begini gitu ya. Ini penting kenapa untuk direstorasi, terutama untuk bagian kita tidak berusaha menciptakan monospesies untuk kegiatan restorasi gitu ya. Karena restorasi kebanyakan misalnya Acropora branching semua, Formosa semua gitu ya. Jadi begitu terjadi peningkatan suhu air, dia bleaching semua, mati semua gitu ya. Atau misalnya ada penyakit karang semua kena gitu ya. Tapi kalau misalnya ilmu seperti yang dimiliki Mas Arief ini, tahu nih kira-kira karakter spesies tertentu menyukainya seperti apa, dan kalau kita membentuk terumbu buatan gitu ya. Jadi saya ingin tahu pendanaan untuk kegiatan Mas Arief ini seperti apa, dari mana sampai bisa kegiatan cukup mendetail seperti ini gitu ya. Terima kasih. Ya, mungkin langsung aja terkait pendanaan sih Mbak. Kalau kita ini sih sebenarnya kan industri budidaya karang hias, kita masih dalam taraf supplier, ya masih belajar dan memang masih merangkak sih di Sumbawa. Ya yang punya kebetulan juga alumni juga dari Malang, dari Brawijaya juga, orang budidaya. Nah dulunya Mas Dedi sih, mungkin beberapa orang udah kenal Mas Dedi Kusuma. Dia dulu memang, ya dulu sempat di Bayorok juga, sempat ya memang apa ya, di klub selam juga, di Fisdik. Dia apa lama memang di perdagangan ekspor karang hias, terus tahun 2015 dia ke Sumbawa mulai merintis untuk budidaya karang hias. Baru di tahun 2000 sumber pendanaannya sih masih pribadi dia, bekerja sama dengan eksportir. Nah, jadi kan ketika kita ngomong untuk budidaya karang hias nih, perdagangan karang hias, itu satu perusahaan, maksudnya satu supplier, itu hanya bisa bekerja sama dengan satu eksportir karang nih di Indonesia. Nah, sumber pendanaannya gimana ya? Kita bekerja sama dengan eksportir untuk merintis untuk apa ya? Untuk perdagangannya, untuk membangun industrinya di bawah. Jadi di Sumbawa ini kita rintis untuk sumber dananya dari eksportir juga ada, dari pribadi CEO-nya Mas Dedi itu sendiri. Dan kita tahun 2020 ini kan sudah bisa melakukan perdagangan nih, sudah audit juga, sudah bisa melakukan perdagangan karang hias hasil budidaya. Ya dari hasil perdagangannya itu kita ya bisa melakukan aktivitasnya Mbak sebenarnya. Jadi dari perdagangan penjualan karang hias itu sendiri itu. Selain dari donor, dari investor, dari eksportirnya itu. Ya. Untuk ya, terima kasih karena kan di Indonesia banyaknya kegiatan tuh, misalnya kalau program misalnya yang dilaksanakan oleh pemerintah seringnya one off ya. Jadi ya. Keberlanjutannya yang sering harus diperhatikan gitu, sama seperti ya kalau yang tadi Mas Arief bilang gitu ya, bahwa kegiatan nggak cuma menumbuhkan karang aja, tapi banyak aspek-aspek lainnya gitu ya. Saya setuju banget. Makasih banget Mas Arief nih, luar biasa presentasinya. Segitu aja dari saya. Ya, Mbak, sama-sama. Ya, Mbak Ade, makasih Mbak Ade. Aduh, saya memang agak lupa, Mbak, kalau masalah nama itu. Nggak apa-apa, Anda tidak sendirian. Hampir semua orang nggak tahu nama asli saya siapa. Saya ngira-ngira, ini saya tahu Mbak Ade, tapi siapa namanya? Saya lupa. Mbak Tri, apa Mbak Ran? Oke, kita lanjut. Buat teman-teman di sini, Bapak-Bapak Ibu, mudah-mudahan ini informasi sangat menarik ya. Saya tadi ada beberapa yang saya note menjadi topik, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi nih Mas, ke depan kita bisa ngirimkan pasukan ke sana untuk melihat tadi kalau Mas mungkin lebih fokus ke arah produksinya, mungkin kita akan lebih fokus ke arah fisiologi ataupun pertumbuhannya gitu ya. Kalau memang terus bisa juga untuk top coral tuh, karena kita juga baru mulai
Nah, untuk Softcoral tuh. Oke. Softcoral. Banyak uji cobanya ini. Dicoba. Iya, dari audiensi kira-kira mungkin ada yang ingin disampaikan pertanyaan, karena waktu kita sisa 5 menit lagi lah. Kalau mungkin ada pertanyaannya. Kalau baik. Oke. Sepertinya Ibu Ketua Program Studi udah mau pulang itu, Bu Citra. Baik, kita ucapin terima kasih nih Mas Arief atas materinya. Sungguh dalam restorasi ini memang masih banyak gap-gap ya. Apakah kita itu merestorasi itu disesuaikan sama budget? Apakah restorasi itu disesuaikan sama luasannya gitu kan ya? Apalagi restorasi itu apakah lingkungan itu berpengaruh mayoritas atau minoritas, itu jadi masih tanda tanya ya. Terus apakah karang yang alami itu lebih survive dibandingkan karang yang dibudidaya yang sudah F1, F2, F3 itu juga masih, dan harapannya sih ke depannya memang regulasi karang yang industri ini bukan hanya untuk industri di luar saja, namun bisa menjadi industri bisa menjadi pemasok untuk lokasi-lokasi rehabilitasi, sehingga kita tahu nih gitu loh, tidak kan selama ini kita masih alami ya melakukan rehabilitasi itu. Nah, mudah-mudahan kedepannya rehabilitasi ini udah konsepnya itu udah mulai bersih lah, tidak ngambil dari alam tapi mulai ngambil dari budidaya gitu. Namun ya banyak lagi tuh kajiannya, entah kajian ke genetiknya, nanti ada pencampuran genetiknya, ini yang jadi kendala juga ke depannya. Masih banyak tuh Mas untuk belajar restorasi ini. Dari dulu saya belajar dengan Profesor Dedi Sudarma ya, sampai sekarang masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab dengan pasti. Oke, untuk teman-teman, mungkin kita akhirin dari sini. Itu ada Mas Muji tuh mau share tentang algae. Boleh. Oh ya, di sini ada Mas Muji. Papernya. Oke. Papernya tentang. Siap, Mas Muji. Oke. Wow, keren. Lah inilah ke depan kayak gini nih. Ternyata banyak banget ini manfaat Scores ini. Langsung update, dapat papernya. Oke. Dapat ilmu baru. Gimana Pak Begin? Oke, terima kasih Mas Dondi, Bang Dondi yang sudah membersamai, memoderatori kegiatan Scores hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih sekali lagi Mas Arief yang memberikan insight yang berbeda, dan semakin banyak kita berdiskusi. Yang pertama, saya melihat semangat kolaborasi untuk restorasi ini semakin kuat ya, dan juga semangat untuk saling berbagi ya, terutama pengalaman ya dan cerita ini juga semakin kuat ya di antara kita semua. Jadi mudah-mudahan Scores ini kami juga masih membuka ya untuk teman-teman yang ingin ingin sharing ya di Scores ya. Sampai bulan April sudah penuh, tapi setelah Lebaran kita akan buka lagi Scores season 2. Monggo silakan bagi yang berminat untuk sharing ya, teman-teman yang ada di sini silakan nanti mengontak kami seperti itu. Nah, untuk minggu depan ini akan hadir 2 senior kita ya. Ada Pak
Rahmadi Pras ya. Beliau ini berpengalaman restorasi terumbu karang di daerah Bali ya, Nusa Dua ya. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan di sana yang dia sudah lakukan. Lalu salah satu senior juga Pak Dr. Munasik dari Undip ya akan sharing tentang mungkin temuan beliau ya, metode restorasi ya, yaitu APR. Nah, ini menarik juga, kita bisa sama-sama pelajari insight baru terkait dengan restorasi terumbu karang. Saya mewakili kepala sekolah ini, Mbak Ade. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya, Mas Arif. Terima kasih, Terima kasih Mas semuanya. Arif. Mas Arif makasih, Mas Doni makasih. Ada Pak Nyoman Sugi, Bang Begin, tuh bisa ngisi tuh Pak Nyoman, Bon Dalam. Oh iya, itu nanti Mas Arif tanggal 21 Maret beliau Weh, akan hadir. udah jadwal Pak Nyoman Sugi. Ya, saya lagi di rute nih. Weh, Pak Nyoman tanggal 21 ya, tanggal 21 ya. Ya, Itu Komandan. waktunya Pak Nyoman sharing sebagai Masih di rute. Full ikut. Oke Pak Nyoman, ditunggu ya nanti ya Pak Nyoman sharing-sharingnya. Semangat di rute. Halo Ibu. Halo Pak Nyoman. Oke. Oke, terima Terima kasih kasih. banyak Bang Begin semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti video akan kami share